So, halo, apa kabar? Intro. Dan selamat malam. So, let's go. Kali ini saya sudah kumpulkan TikTok dari yang seram, horor, misteri. Saya kumpulkan semua jadi satu. So, let's go. Mari kita lihat bagaimana di presentasi mana-mana. Langsung saja cari headset kalian. Pakai headset, kemudian nonton sendiri. Let's go. By the way, ini jam 10 di sini. Let's go. TikTok horor. Dan kalau kalian langsung saja yang mau cek TikTok mereka, ini yang saya kumpulkan ini para TikTokers yang menyediakan konten-konten horor dan kita react. Let's go. Yang pertama ini dari cewek. Guys, kalian berani nggak kalau dibayar buat masuk ke tempat sekecil ini? Lihat, kecil banget. Ini buat yang suka sesak napas kalau lihat tempat kecil. Mendingan skip video ini aja nih, kayak serem banget. Nama tempatnya itu Hellhole dan ada di California, Amerika Serikat. Ada yang pernah masuk itu lokasinya cuma bisa dimasukin satu orang satu persatu gitu loh, nggak bisa berdua. Dan waktu itu pernah ada yang buat petanya. Jadi ada yang metain dari atas sampai bawah tuh jaraknya sejauh apa sih? Nih lihat, dari peta masuknya sampai akhirnya. Oh wow, ini jalan menuju kesuksesan. Sulit. Aduh, kalian bayangkan kalian masuk di celah yang kecil itu dan dalam tanah. Itu hanya orang-orang gila sih. Bukan pemberani, gila. Oke, saya masuk di bawah tempat tidur yang sempit saja nyesek. Waktu tidur lampu tiba-tiba mati, buka mata. Ini masuk ke dalam goa, sudah gelap, kecil. Dah. Yang paling jauh orang yang pernah lewatin itu jaraknya sejauh ini, guys. Kalian berani nggak masuk situ? Dan karena emang tempatnya kecil, jadi nggak bisa banyak barang yang untuk dibawa masuk. Jadi mereka tuh paling Terus cuma napas bawa bagaimana? tali Napas? sama senter kecil di kepala. Jadinya mereka bisa jalan. Dan pas keluarnya lagi tuh susah banget, sampai mereka aja ketakutan. Hellhole. Oke, kita lanjut ke video berikut ya. Ini kesalahan di sinetron Indonesia. Wah, kesalahan di film sinetron Indonesia. Ini horor atau misteri? Ini sebenarnya hampir punah. Masih jelas. Kesalahan-kesalahan di sinetron Indonesia yang kalian mungkin gak tahu. Sumpah guys, ini absurd parah. Absurd. Pertama nih, lihat batu nisan ya. Ini lahir 2019, wafat 2017. Belum lahir udah wafat. Nah kalau ini Belum lahir wafat. Wow, itu bagaimana ya? Itu kayak belum jadian tapi cemburu. kayaknya tabrakan, terus ada Tabrakan. pendarahan di rambut. Kurang atas, bos. Nah kalau ini kayaknya antara adegan naik kebo atau nggak naik naga. Cuman di TV-nya masih di green screen, lupa diedit. Jadi kayak naik ijo-ijo gitu. Itu serius? Nah kalau yang ini Tunggu, hijau-hijau kayak begitu green screen keluar di TV. Wah, itu kalau keluar di TV parah sih. dokternya itu penemu alat kejut usus namanya. Kejut. Ya, tuh. Kejut usus. Nah ini bacotan dari cewek ini. Tailah. Ini alat kejutku usus. Soalnya bagaimana dia mau kejut ke jantung tapi ngarahnya ke sini. Ke depannya ada kejut biji namanya. Tai. Juga yang ini. Orang-orang ini bersama mayat. Ini seram, cu. So let's go. Berikut adalah kumpulan foto bersama mayat nih. Pada abad ke-19 dan 20, berfoto itu sudah menjadi budaya Amerika dan Eropa. Oh. Nah, pada zaman dulu itu foto tuh nggak segampang sekarang. Jadi dulu tuh bener-bener terbatas. Bagi mereka, satu foto itu sangat berarti. Dan yang mereka lakukan untuk menyimpan kenangan bersama keluarga atau orang yang mereka cintai, dengan cara mereka itu berfoto bersama dengan keluarga atau orang yang mereka cintai yang baru aja meninggal. Dan mereka juga merias wajah mayatnya itu kayak gini supaya terlihat tampan atau cantik. Nah ini adalah kumpulan foto-foto mereka yang berfoto bersama keluarganya yang baru aja meninggal nih. Ini bersama anaknya, ini juga, ini bersama saudaranya nih yang lagi. Tunggu, yang berdiri yang anak kecil berlima itu yang mayatnya yang mana? Kalau yang atas kan pastinya anaknya, terus yang kanannya lagi itu anaknya yang cewek, terus yang bawah laki-laki. Oh, yang ujung. Kalian bayangkan dah sampai sekarang kemudian masih ada tradisi ini. Kalian foto sama, wow. Mungkin ya kalau saya orang yang saya kenal kayaknya saya tidak takut. Tapi tergantung di tempat foto rame nggak, sepi nggak, ada berapa orang di situ. Wow, wah aneh sih. Duh, ini orang-orang dulu tuh aneh-aneh serius. Begini. Hal-hal yang kalian cara harus selamat lakuin dari kalau pasir misalkan hisap. terjebak di lumpur hisap atau pasir hisap kayak gini guys. Nih, udah hampir setengah badan lah. Pertama, kalian harus tuh jadiin kaki kalian sebelah ini jadi tumpuan. Yang satunya lagi digoyang-goyangin. Atas, belakang, pasir depan, hisap tuh atas, bawah.
Pokoknya gerak-gerakin sampai keluar satu tuh kakinya. Ini tutorial yang Udah bermanfaat, serius. nih, kalian nggak boleh langsung narik kaki yang sebelumnya lagi nih, yang ini nih nggak boleh, karena bisa jadi kaki kalian itu nanti luka, bahkan mungkin otot-otot atau apanya terganggu kayak gitu. Pertama yang harus kalian lakuin lagi adalah melipet kaki yang udah keluar kayak tadi nih. Nah, dilipat. Nah, terus goyangin lagi kaki kalian kayak tadi tuh, depan, belakang, atas, bawah. Pokoknya goyang-goyangin terus sampai akhirnya selamat semuanya keluar kayak gitu tuh. Udah deh, berhasil. Nggak usah panik kayak film-film ya. Gitu kan, yang cewek ini mulutnya tuh agak tajam-tajam bagaimana gitu. Gak usah panik kayak film-film. Tapi itu bagus ya, tutorial yang bagus. Itu kalau saya sebelum lihat video ini kayaknya kalau pas sudah sampai sini, mama, tolong, woi, anjing, gue mau mati. Let's go yang ini. Nemu kulkas di tengah jalan, isinya. Laki-laki ini kaget ketika pagi-pagi buta nemu kulkas di tengah jalan. Ternyata pas dia buka isinya nyeremin banget. Orang yang nemuin ini adalah Stephen Kelly, dan waktu itu dia lagi perjalanan ke kantornya. Tiba-tiba dia nemu kulkas tengah jalan. Awalnya dia nggak curiga karena emang banyak banget orang di Kanada sana yang naruh barang-barang bekasnya itu di depan rumahnya gitu. Cuman kali ini dia buka kulkasnya. Pas dibuka ternyata isinya ada mayat laki-laki sekitaran umur 20 tahun. Astaga. Dia coba gedor-gedor kulkasnya gitu kan 3 kali ditendang-tendang. Ternyata emang udah gak gerak orangnya dan langsung dia telepon 911. Ternyata emang laki-laki itu korban pembunuhan dan warga sekitar bilang kayaknya ini bukan orang sini, dan itu merupakan orang yang emang dimasukin kulkas, terus kulkasnya dari jauh tempat dari mana tiba-tiba ditaruh di situ. Ya, pelajaran dari video ini, kalian kalau pagi-pagi jangan dulu buka kulkas, bahaya. Temu dengan mayat tuh. Wow. Let's go, yang ini masih dari yang cewek itu. Ini Rian Jombang. Pembunuh berantai asal Indonesia. Salah satu korbannya artis loh. Nama aslinya itu adalah Ferry Idam Heniansyah dan biasa dikenal dengan nama Rian Jombang, asal Jombang, Jawa Timur. Kasus awalnya itu adalah ditemukan 7 potongan tubuh manusia di dalam 2 tas dan 1 kantong kresek. 7 potongan tubuh manusia. Kalau saya potong kepala 1, 2, 3, 4. Oh enggak, dia kaki tangan 4, 5, 6. Oh berarti ini di 2. Berarti itu udah bayangkan. Ditemuin itu di dekat Kebun Binatang Ragunan, Jakarta pada tahun 2008 lalu. Dan yang ditemuin itu adalah tubuh dari Heri Santoso, seorang manajer penjualan di Jakarta. Setelah kasus ini terbongkar, akhirnya banyak orang yang lapor kalau misalkan kerabat mereka itu ada yang hilang setelah nggak lama bilang jalan sama si Rian ini. Akhirnya digeledah dong rumah dia yang di Jombang, dan di dekat kolam ikan itu ternyata ada potongan tubuh manusia, jumlahnya 4. Dan di halaman belakang itu ada 6 lagi. Dan salah satunya adalah seorang aktor muda Indonesia yang bernama Grady Glenn Adam Tumbuhan. Nah ini habis, serius videonya habis. Jadi penasaran bangke. Oh God ini. Aduh, kayak mulai nggak tahan tuh. Di samping kolam ada 4 mayat, di belakangnya ada. Aduh. Saya nggak tahu ya dari berita yang tadi yang dia sampaikan itu dibunuhnya karena apa, ada kekesalan tertentu atau apa, saya nggak tahu. Tapi ya sudahlah, kalian yang mau cari tahu lebih silahkan carilah. Saya kan kayak takut begitu mau cari. Aduh, let's go yang ini. Wanita ini hidup kembali setelah menjadi manusia es. Dokter nggak bisa menjelaskan kenapa wanita es ini masih bisa hidup. Dan pasti kalian nggak akan percaya cerita ini, tapi ini 100% nyata. Namanya Jan Hilliard saat itu sedang ada badai salju di tengah malam dan ia baru pulang dari rumah temannya. Lalu, mobil yang ia naiki tergelincir dan masuk ke selokan. Setelah itu, ia memutuskan untuk jalan kaki ke rumah temannya karena ia takut membeku jika hanya di dalam mobil. Karena suhu di luar mencapai minus 30 derajat ditambah angin yang kencang. Ternyata keputusannya salah. Saat ia udah sampai di depan garasi temannya, ia terjatuh dan tak sadarkan diri. 6 jam lamanya ia berada di salju dan berubahnya menjadi manusia es. Jam 7 pagi ia baru ditemukan dalam keadaan seperti wajahnya ini, beku dan wajahnya seperti hantu. Dokter kebingungan karena ia sangat beku. Jarum infus pun patah ketika dicoba ke kulitnya. Ia tersadar setelah 2 jam dihangatkan di selimut elektrik tanpa amputasi, tanpa kerusakan otak. Dokter dari luar mengatakan banyak korban beku pulih kembali setelah waktu yang lama tanpa detak jantung. Jadi apakah bisa kita membekukan diri lalu di masa depan dicairkan dan hidup kembali? Nggak bisa lah. Membekukan kembali terus hidup. Itu bagus ya, gagasan itu bagus, teorinya bagus. Coba, ini nih kalian sering lihat tes apakah kalian psikopat atau bukan. Ya, mari kita ikuti. Pertanyaan ini cuma bisa dijawab sama psikopat. 4,
Coba bayangkan, kalian lagi sendirian di rumah dan gak ada siapa-siapa. Waktu kalian sendirian di rumah, kalian mendengar sesuatu. Ternyata, di depan pintu kalian sudah ada satu pembunuh bawa pisau untuk bunuh kalian. Di rumah kalian ini gak ada benda kayak pisau atau apapun yang bisa kalian pakai buat ngelawan penjahat itu. Satu-satunya cara adalah sembunyi. Pertanyaannya, di mana kalian akan sembunyi? A. Di belakang pintu. B. Di bawah ranjang. C. Di luar jendela. Atau D, di dalam lemari. Pause video ini, tulis jawaban kalian. Oke, pertanyaannya, di dalam lemari, di bawah tempat tidur, di balik pintu. Kalau saya kayaknya lebih pilih di balik pintu. Ya, di balik pintu biar waktu dia masuk, nah saya bisa kabur. Tapi kalau dia tikam gimana? Duh, coba kita lihat lah. Pokoknya saya pilih di balik pintu. Orang normal pasti akan jawab dalam lemari, bawah ranjang, atau mungkin di luar jendela, karena tujuan mereka adalah untuk kabur. Kalau psikopat, dia akan jawab di belakang pintu, karena tujuannya adalah rebut pisau itu, terus bunuh kembali pembunuhnya. No! Nah, saya pilih di belakang pintu karena di kepala saya tuh kalau dia masuk kan dia buka pintu. Nah, saya diam-diam. Kalau dia masuk terus, saya keluar, saya kabur. Nah, ada mau bangkele memang. Apa juga saya pilih A ya. Oke, lanjut yang ini. Angkat tangan selama 40 tahun. Kita selama nonton ini angkat tangan ya. Pria ini ngangkat tangan kanannya selama 40 tahun, guys. Tuh lihat. 40 tahun. Bayang gak sih kalau kalian umurnya baru 17 tahun, itu turunnya di umur 57 tahun. Namanya itu Sadru Amar Abrati. Dan dia udah ngangkat tangan kanannya itu selama 40 tahun dari tahun 1973. Seperti kalian lihat, itu tangan kanannya itu udah mulai mengecil ya. Jadi kayak cuman tulang dilapisi dengan kulit aja. Sedangkan yang tangan kirinya itu masih tebel, masih sehat. Dia bilang awalnya sakit banget ya ngangkat tangan terus, tapi katanya selama udah puluhan tahun gini dia udah terbiasa dan bentuk tangannya itu tulangnya udah menyesuaikan gitu. Jadi kayak semi vertikal gitu dan dia udah nggak ngerasain apa-apa lagi. Dan dia bilang itu adalah merupakan sebuah pengabdian dirinya kepada Dewa Siwa. Wow, saya nonton ini kurang lebih videonya 1 menit, pegal tangan. Wow, amazing sih. Tapi di kepala saya tuh kalau kalian angkat terus, otomatis kan kayak darah dipompa, nggak terlalu maksimal, jadi kayaknya akan mati deh. Ya itu teori dari saya sih. Oke lah. Next yang ini, isi kotak ini bikin kaget. Let's go. Guys, kalian pasti kaget kalau tahu isi dari kotak yang dibawa bapak-bapak ini tuh apa. Ini ketangkep salah satu CCTV yang ada di Jakarta. Jadi sebuah apartemen gitu di tahun 2016 lalu. Jadi awalnya tuh dia sebenarnya sendiri. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang emang dari warga apartemen itu masuk untuk bawa dorongan kayak dia juga. Dan si ibu-ibu ini tuh kayak ngeliatin kotaknya terus gitu. Terus dia udah mulai khawatir tuh, dia juga ngeliatin kotak punya dia. Jadi laki-laki tadi itu namanya Calvin Supargo, 42 tahun. Dan waktu itu dia ketahuan membuang sebuah kotak tadi nih yang tadi di lift itu ke bawah jalan layang di Pantai Indah Kapuk. Jadi isi dari kotak tadi adalah tubuh seorang wanita 23 tahun, yaitu teman kencannya dia yang katanya sudah dikenal selama 2 hari. Wanita tersebut dicekik, dipukul, sampai akhirnya dimasukkan sebuah kotak dan dialasi spray dari kamarnya dia. Saya mulai nggak kuat cu. Serius saya, kalian berasa nggak kalau lihat yang pembunuhan begitu atau yang bunuh-bunuhan pokoknya darah tuh kayak kalian kayak rasa lemas langsung. Itu cuma saya sendiri ya. So, nggak kuat. Masih ada stok beberapa video lagi, tapi ya sudah saya akhiri sampai di sini. So that's it. Saya salah lihat horror. Itu saja, sampai ketemu. Ini makanya saya tidak pernah nonton channel YouTube yang isi kontennya horor, misteri, pembunuhan. Saya tidak pernah nonton, serius. Ini perasaan kayak begini, kayak lemas. Kemudian kayak ini dikit lagi kalau lihat kayak ada darah langsung kayak semua gitu. So, itu saja. So lihat.